الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم. Merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut diberi hidayah untuk mengenal al-Islam dan mempelajari apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah risalah yang disampaikan kepada seluruh umat ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahidan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas hal itu. Dan juga sudah menjadi sunnatullah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai darul al-bala, tempat di mana seorang hamba akan selalu merasakan cobaan dan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara bentuk ujian tersebut adanya godaan-godaan syaitan, wasawis syaitan yang berusaha memalingkan seorang hamba dari Allah dan dari jalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka di saat muncul kebenaran dan di saat itu pula iblis dan para tentaranya tidak akan berdiam diri. Mereka akan selalu mencari jalan untuk memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalannya. Sebab syaitan semenjak dia diusir dari al-jannah, maka dia telah menjadi musuh bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin hingga yaumul qiyamah. Innama dzalikum asy-syaitan yukhawwifu awliya'ah. Syaitan yang senantiasa menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Syaitan yang menjanjikan pada kalian kemiskinan dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran. Wallahu ya'murukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah menetapkan bagi setiap nabi itu musuh. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia, mereka saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di atas kemungkaran dan perbuatan dosa dengan ucapan yang manis yang menipu, yang memalingkan umat ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mendapatkan hidayah untuk mengenal al-Islam, Islam yang sahih yang menjadi warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib pula bagi kita untuk selalu waspada agar tidak terjatuh ke dalam tipu daya syaitan yang akan selalu membuat makar, yang akan selalu memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalannya. Dan jalan-jalan syaitan itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut jalan-jalan syaitan dalam bentuk jamak yang menunjukkan banyaknya. Sementara jalan kebenaran itu hanya satu. Itu sabilullah. Itulah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Disebutkan dalam bentuk mufrad, tunggal. Sirati, ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Dan jangan kalian mengikuti as-subul. Disebutkan dalam bentuk jamak. As-subul,
jalan-jalan, jamak dari sabil, jalan-jalan syaitan, yang apabila kalian mengikuti jalan-jalan itu menyebabkan kalian semakin menjauh dan berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya yang mulia dalam suratul An'am, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman." Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami, beliau menggaris satu garis lurus. Lalu beliau mengatakan, "Hada sabilullah mustaqiman." Ini perumpamaan jalan Allah yang lurus itu. Lurus, satu garis. Jadi jalan Allah itu hanya satu, tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Al-haqqu wahidun la yatajazza wa la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris dengan garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari garis yang lurus itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Wa hadhihi as-subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi." Dan ini adalah jalan-jalan yang tidak satupun dari jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus itu, melainkan di atasnya ada syaitan yang mengajak untuk masuk ke dalam jalan-jalan tersebut. Jadi jalan-jalan syaitan itu sangat banyak sekali. Syaitan akan masuk ke dalam setiap bab min abwabidz dzunubi wal khataaya. Pintu-pintu kesalahan, pintu-pintu dosa itu akan dimasuki oleh syaitan dan mengajak manusia untuk masuk ke pintu-pintu kesesatan itu. Namun dari seluruh jalan-jalan tersebut, secara umum jalan-jalan syaitan dan makar serta tipu daya syaitan tersebut kembalinya kepada dua hal, asyubuhat dan asyahawat. Mengikuti syubhat dan mengikuti syahwat. Ini dua jalur syaitan secara umum. Nah, syubhat itu bercabang-cabang, sebagaimana syahwat pun bercabang-cabang. Maka syaitan akan berusaha untuk memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki salah satu di antara dua pintu besar ini. Dalam pembahagian yang lain yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang madakhilus syaitan, tempat-tempat masuknya syaitan untuk menggoda seorang hamba dan memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menerangkan sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa bagi seorang yang memikirkan, yang memahami bahwa syaitan untuk menggoda manusia, mereka memanfaatkan tiga jalur. Maka tiga jalur ini yang sering dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyeret manusia.
agar mereka itu terjerumus dan terjatuh ke dalam jeratan-jeratan mereka, para syaitan, sehingga mereka semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta dengan jalan-jalan sesat yang menyesatkan itu. Adapun jalur yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullah taala, at-tazayyud wal israf. At-tazayyud wal israf, jalur berlebih-lebihan, melampaui batas. Para ulama mengatakan asy-syai'u idza tajawaza an haddihi inqalaba ila dhiddihi. Sesuatu itu apabila melampaui batasnya, maka dia akan berubah menjadi lawannya. Seperti halnya obat. Obat tentu ada dosisnya. Kalau melewati dosis, overdosis diberikan kepada pasien, maka tidak menyembuhkan, justru akan semakin menambah penyakit dan menimbulkan penyakit-penyakit yang berikutnya. Maka demikian pula dalam hal mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menurunkan syariatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umat ini, bahwa agama ini memiliki ciri-ciri al-wasatiyah, pertengahan, tidak kurang dan tidak pula berlebihan. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dibangun di atas sikap kesederhanaan dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam berkeyakinan, dalam bermanhaj, dalam mengamalkan hukum-hukum syar'i, al-halal wal haram, dan yang lain. Hindari sikap mengurangi, demikian pula menambah-nambah, berlebihan. Kapan seorang berlebihan, maka dia terjatuh ke dalam sikap ghulu. Sikap ghulu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq." Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Jangan kalian berkata atas Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. Islam ini agama tauhid yang dibangun di atas sikap memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah, tidak menyerahkan satu pun dari jenis ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang melampauinya, maka dia terjatuh ke dalam sikap ekstrim, berlebih-lebihan dan kesyirikan. Orang-orang Nasara mengatakan Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Ini sikap berlebih-lebihan, terlalu menyanjung-nyanjung nabi mereka. Akhirnya mendudukkan, memposisikan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, mereka memposisikan seperti Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap ghulu.
sikap ghulu yang diharamkan. Mendatangi kuburan, meminta-minta kepada kuburan, meminta-minta kepada orang-orang yang mati yang dianggap saleh, berdoa kepada penghuni kuburan yang dianggap saleh. Ini adalah perbuatan orang-orang musyrikin semenjak dahulu di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Ritual-ritual kesyirikan ini telah dilakukan semenjak dahulu. Mereka mendatangi kuburan tersebut, mereka meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat dan kebutuhan mereka kepada selain Allah, dengan alasan mereka ini dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah, dengan alasan bahwa mereka ini banyak dosa. Kalau meminta langsung kepada Allah kurang layak katanya. Jadi harus melalui perantara orang-orang yang suci. Ini syubhat orang-orang musyrikin. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka kaum musyrikin yang ada di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Ketika 5 hamba Allah yang saleh itu meninggal, Wad dan Suwa', Yahud, Nazar. Mereka ini hamba-hamba Allah yang saleh. Pada saat mereka meninggal, masyarakatnya merasa kehilangan karena kesolehan mereka, sehingga mereka selalu mengingat jasa-jasa dan kebaikan orang-orang saleh. Maka ini jadi kesempatan syaitan untuk menggoda mereka. Maka mereka pun, para syaitan ini membisikkan kepada masyarakatnya, alangkah baiknya kalau kalian membuatkan patung-patung untuk mereka, sehingga kalian selalu mengenangnya, kalian selalu mengingatnya dan diingat pula oleh generasi-generasi kalian. Maka dibuatlah patung-patung itu. Lalu kemudian mereka selalu i'tikaf di situ, belum disembah. Semakin lama mereka semakin sibuk dengan dunia, tidak lagi mempelajari ilmu syar'i, ilmu telah dilupakan, kejahilan merajalela. Pada akhirnya generasi berikutnya pun mereka menganggap bahwa tidaklah nenek moyang kami membuat patung-patung ini, melainkan dengan tujuan agar kita menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan dengan tujuan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Maka tidak ada bedanya apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Datang ke kuburan, lalu kemudian meminta, menjadikannya sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ada permasalahan, datang ke kuburan. Ada problem, datang ke kuburan. Mau syukurannya di kuburan. Meminta-minta di kuburan. Berdoanya di kuburan. Inilah yang menyebabkan terjatuhnya umat ini ke dalam kesyirikan. Dan inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa saat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ini yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu
Ummu Habibah sedang bercerita di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dilihatnya di Habasyah. Lalu kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bercerita tentang patung-patung yang ada di sana, gambar-gambar yang ada di sana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih aw al-'abdu salih banaw 'ala qabrihi masjidan wattakhadhu fihi tilka as-suwar. Ulaika syirarul khalqi 'inda Allah." Mereka itu, kalau di antara mereka ada seorang yang saleh, hamba yang saleh meninggal, maka mereka membangun di atas kuburannya itu masjid, tempat ibadah. Kata para ulama, dibangun ketika mereka membangun di atasnya itu masjid, tidak mesti yang dimaksud masjid, bangunan masjid, tidak. Namun yang dimaksud masjid di sini, ketika mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat untuk beribadah, maka itu juga bagian dari masjid. Datang ke kuburan, sholat di situ, atau sholat yang menghadap ke kuburan, atau membangun di atasnya kuburan, atau dikuburkannya seseorang di area masjid. Ini semua terkena ke dalam larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Jadi mereka itu ketika ada orang yang saleh meninggal, mereka bangun masjid. Mereka menjadikan di atasnya masjid, lalu membuat gambar-gambar, patung-patung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika syirarul khalqi 'inda Allah." Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan ini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ini bentuk ghulu. Kita menghormati ulama, kita menghormati kiai, kita memuliakan ustaz yang mengajari kita ilmu syar'i. Akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak diperbolehkan melampaui batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kedudukan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk bersikap berlebih-lebihan di dalam menyikapi dan mendudukkan beliau dari kedudukan yang semestinya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Jangan kalian terlalu mengangkat-ngangkat pujian kepadaku, berlebih-lebihan di dalam memujiku, seperti orang-orang Nasara yang berlebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Aku ini hanya seorang hamba Allah. Cukup kalian mengatakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau itu hamba Allah, manusia biasa seperti yang lainnya. Beliau makan, beliau minum, beliau melakukan aktivitas-aktivitas seperti manusia yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beliau melebihi manusia yang lain dengan risalah. Maka beliau seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengannya, sehingga beliau menjadi makhluk yang paling mulia, menjadi seorang sayyidul mursalin. Maka posisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang Allah Subhanahu wa taala memberi kedudukan kepada beliau. Beliau manusia biasa. Sifat manusia biasa yang tidak mengetahui perkara yang gaib.
tidak mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nabi SAW tidak mengetahui takdir, tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Tidak seperti apa yang disebutkan oleh sebagian di dalam bait-bait syairnya, dia mengatakan madi man aluzu bihi siwaka inda hududil hadithil anami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Kepada siapa lagi aku akan memohon perlindungan kalau bukan kepadamu wahai Rasul, pada saat terjadinya musibah yang merata. Kok kepada Rasulullah SAW terjadi musibah itu semestinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dari kedermawananmu itu dunia dan segala kenikmatannya. Jadi dunia dan segala kenikmatannya itu dari Rasul. Dan ilmumu adalah ilmu lauh wal qalam, ilmu Al-Lauhul Mahfuz dan takdir. Jadi Allah dikemanakan? Kalau ini semua diberikan kepada Rasul, Allah dikemanakan? Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Ini musibah, sikap buruk, berlebihan. Oleh karena itu di dalam Al-Islam diajarkan bahwa agama ini mudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bagi kalian kemudahan, bukan kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kesulitan pada kalian di dalam beragama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadzal dina yusra. Sesungguhnya agama ini mudah, jangan dipersulit. Kapan seseorang berlebih-lebihan, maka dia akan terjatuh ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dalam segala perkara. Makan boleh, silakan. Minum boleh, silakan. Tapi berlebih-lebihan menjadi haram. Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, namun jangan kalian berlebih-lebihan. Jangan kalian berlebih-lebihan. Kul walbas wa tasaddaq, kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala ma'amlah. Kata Nabi SAW, makan silahkan, minum silahkan, berpakaian silahkan, bersedekah silahkan. Akan tetapi hindari dua penyakit. Yang pertama berlebih-lebihan, dan yang kedua sombong, yang menunjukkan kesombongan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jalur syaitan yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang memalingkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalannya. Yang kedua, al-ghaflah, lalai, kelalaian, lalai dari menghubungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan dia ghafil, lalai dari berzikir kepada Allah, lalai bahwa dia memiliki banyak dosa yang dia harus bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka kelalaian ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan jadi kesempatan syaitan menyeret hamba itu untuk semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, dan semakin terlena dengan jalan syaitan. Dan ini berbahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu seorang mukmin adalah seorang yang selalu menjaga hatinya, ya.
kalau seorang yang sangat mementingkan hubungan dengan yang lain, ya, dengan handphone, ketika dia berada di tempat-tempat yang tidak ada jaringan, waduh, sedihnya dia. Kenapa tidak terhubungkan dengan orang-orang yang dia inginkan untuk berhubungan dengan mereka? Tidak ada jaringan, tidak connect, ya. Gimana dengan seorang hamba yang dia tidak pernah terlepas dari butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai di antara kita ada yang menyangka bahwa ada satu saat di mana kita tidak membutuhkan Allah. Na'udzubillah. Kita ini hamba yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan lemah, sangat lemah. Dan manusia itu adalah orang-orang yang fakir, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian itu fakir. Kalian itu para fuqara, orang-orang yang butuh kepada Allah. Jadi dalam kondisi apapun kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sampai hati ini tidak terhubungkan kepada Allah, terjadi ya sesuatu yang memutuskan hubungannya dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat Allah, maka di saat itu syaitan akan mengambil manfaat tersebut untuk menjauhkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka syaitan akan selalu berusaha untuk mencari jalur-jalur yang semakin menjauhkan hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa saja. Dilalaikan hamba itu dari berzikir kepada Allah, sehingga lisannya itu disibukkan dengan hal-hal yang lain. Sibuk mengucapkan ini, mengucapkan itu dari hal-hal yang tidak mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Hatinya disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya dunia, membesarkan dunia, mengagungkan dunia, lalai dari beribadah kepada Allah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di saat seorang mukmin merasakan hal yang demikian, segera dia mengobati. Itu menunjukkan hatinya dalam kondisi sakit, dan segera dia mengoreksi lisannya. Ketika dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, segera dia mengobati dengan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubat kalian, beristighfar kepada Allah. Aku bertobat sehari itu sampai 100 kali. Ini Rasulullah SAW. Sampai 100 kali. Jadi beliau selalu menghubungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita lalai. Jangan sampai lisan kita lalai dari zikrullah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu segera koreksi diri dan segera memperbaiki diri. Jangan menunda-nunda waktu. Segera kembali kepada Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang mukmin untuk tunduk hatinya kepada Allah, tunduk hatinya untuk taat kepada apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dia seperti orang-orang yang diberi Alkitab terdahulu, disampaikan pada mereka kebenaran, mereka diingatkan, mereka dinasihati, lalu mereka menunda-nunda waktu. Nanti bertaubat, nanti saya bertaubat.
sehingga menyebabkan hati itu menjadi keras dan mayoritas mereka menjadi hamba-hamba yang fasik, orang-orang yang fasik. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biasakan hubungkan hati kita kepada Allah. Yang terbaik kata para ulama dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mengucapkan dengan lisan, dihubungkan ke hatinya. Hati berzikir, lisan pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang di antara manusia ada yang hanya bisa berzikir dengan lisan tanpa hati. Lisannya dia biasa, subhanallah misalnya, alhamdulillah, namun tidak terhubungkan ke hatinya, hatinya lalai. Dan di antara manusia pun ada sebaliknya, hatinya yang sibuk namun lisannya lalai. Kata para ulama, ini tidak mengapa ya untuk proses pertama, namun dia tetap berusaha ya. Itu lebih ringan, dia menyibukkan lisannya dengan berzikir kepada Allah meskipun hatinya mungkin dalam keadaan tersibukkan dengan hal yang lain, maka dia berusaha, lisannya dia jaga, lama-kelamaan itu akan terhubungkan ke hatinya. Sehingga apabila hati demikian pula lisan ini bertemu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah zikrullah yang sesungguhnya. Dan zikrullah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pengaruh pada tubuh kita, menyebabkan kita menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, menyebabkan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika adzan dikumandangkan, maka kita segera mengingat Allah, saya harus menegakkan sholat, itu adalah kewajiban saya sebagai hamba Allah. Sehingga hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan 7 golongan yang diberi naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu selalu teringat, tergantung kepada masjid, terhubungkan kepada masjid, selalu rindu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan ma'asyiral ikhwan. Tatkala ada waktu-waktu yang syaitan berusaha untuk menggiring dia terjatuh ke dalam perkara yang haram, maka dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia segera mengingat Allah. Dia mendatangi suatu tempat, ternyata di situ yang ada perempuan. Ya, tidak ada yang lain. Akhirnya khalwat. Maka dia mengingat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga itu syaitan. Maka dia segera mengingat Allah. Dia tinggalkan. Dia segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara 7 golongan yang disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Wa rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansabin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Seseorang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan, yang cantik jelita. Gak ada orang yang melihatnya. Lalu kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang melihat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Idza ma khalaqta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin kun alayya raqib. Apabila engkau sendirian di satu waktu, jangan kamu mengatakan sendirian.
namun katakanlah Allah yang mengawasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati dengan penyakit ghaflah. Kelalaian ini akan menyebabkan seorang terlena dengan kehidupan dunianya, maka lama-kelamaan waliyadzubillah dia akan menjadi hamba dunia, lalai dari beribadah kepada Allah. Hati-hati, godaan banyak. Godaan harta. Tadi malam kita baru saja membaca risalah Syekhul Islam rahimahullah taala Al-Wasiyatus Sughra. Di situ beliau menyebutkan bahwa seorang mukmin itu hendaknya dia memposisikan harta seperti WC. Seperti WC. Yang dia tidak menempatkan sedikit pun di dalam hatinya kecintaan ke tempat itu. Ada nggak orang senang tinggal di WC? Udah saya tinggal di WC aja di situ, saya pengen nongkrong di situ. Baru cium baunya dari luar menjijikkan. Maka seperti itulah harta. Jangan sampai ada posisi yang diberikan ke dalam hati, yang diletakkan dalam hati kita kecintaan kepada harta itu. Harta itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dunia. Cukup itu saja. Kapan dibutuhkan maka kita memerlukannya. Kalau sedang tidak dibutuhkan sudah kita tidak memerlukannya. Tidak perlu dimuliakan, tidak perlu menjadi hamba dunia. Jadi seperti itulah harta. Maka seorang mukmin jangan sampai dia mengejar harta, akhirnya terfitnah dengan harta tersebut, menjadi hamba dunia. Yang dahulu rajin ibadahnya, yang dahulu masya Allah sholat 5 waktu ditegakkan di masjid, lama-lama setelah hartanya bertambah dengan berbagai macam alasan, sibuklah, buka proyek sana sini lah, ya. Warungnya semakin laris, buka cabang sana sini. Akhirnya dia semakin tersibukkan dengan dunia, lalai dari kewajibannya. Ini musibah. Itu bukan kenikmatan, itu musibah namanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini namanya ghaflah, kelalaian. Inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil ma'. Setiap umat itu ada cobaannya. Cobaan yang menimpa umatku ini dalam urusan harta. Hati-hati dengan kedudukan posisi. Ketika seorang sudah diposisikan dulunya rajin ibadah, masya Allah, setelah mendapatkan posisi itu sudah lalai dari tujuan sebenarnya. Dahulu sebelum dia menempati posisi itu, apakah dia menjadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, maka dia mengatakan untuk Islam, untuk masa depan Islam, untuk kebaikan Islam. Tapi setelah dia mendapatkan posisi tersebut, lain lagi pembicaraan, ya, menggemukkan diri sendiri, mengumpulkan dan menumpuk harta yang menyebabkan dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ghaflah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, فإنها ستكون ندامة يوم القيامة. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu mencari posisi sebagai pemimpin. Jangan kamu yang mengejarnya, karena itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga dari jalur syaitan, takallufu ma la ya'nihi fi jami'il umur. Membebani diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam segala perkara. Kaum muslimin rahimakumullah, umur ini terus berjalan.
Apabila kita telah melewati detik-detik yang berlalu, kita tidak akan bisa kembali kepada detik-detik yang telah berlalu itu. Tidak ada istilah kembali ke lorong waktu itu, tidak ada. Kembali ke zaman sebelumnya itu tidak ada. Kalau sudah berlalu, sudah. Dan manusia ini usianya terbatas. Semakin terbelakang umat ini, semakin pendek pula usianya. Usianya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat singkat sekali. 60 tahun, 70 tahun, sangat sedikit yang melampaui. Dan tidak sedikit yang belum mencapai usia itu dia telah mendatangi ajalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika demikian keadaannya, perhatikan detik-detik yang berlalu ini sangat bermanfaat. Sangat berarti dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita melewati waktu-waktu yang ada dalam keadaan kita tidak mendapatkan manfaat, keutamaan, pahala, ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membebani diri sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Nah, tidak berfaedah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Main catur, nongkrong berjam-jam. Ini bentengnya boleh kemana kan? Ini menteri kalau jalan ke sini, kalau terus dia memikirkan itu, mikir aja. Kalau kamu menang, apa yang terjadi? Nambah iman kan? Apakah semakin memperbaiki akhlak? Melalui. Ya. Melalui. Ma'asyiral muslimin. Main game PlayStation. Tembak. Pukul. Kalau sudah pukul, gimana? Apa manfaatnya? Kamu mati atau kamu yang memburu, apa faedahnya? Apalagi orang-orang yang gemar dengan hal-hal yang seperti ini, sampai beli memboroskan harta dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini termasuk yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadihalakum idha'atul mal. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci kalian itu menelantarkan, menyia-nyiakan harta. Ya subhanallah, nyumbang ke masjid kan? Ya. Ada masjid yang mau dibangun, sumbang untuk pembangunan masjid, masya Allah. Man bana masjidan lillah, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya rumah di dalam surga. Kan manfaat itu. Manfaat. Ya. Tapi sebagian manusia kalau dalam urusan yang tidak bermanfaat, itu uangnya itu seperti mengalir, ya. Bangun ini, bangun itu, yang tidak bermanfaat itu mengalir uangnya. Tapi dalam urusan sumbangan di masjid 1000 itu sudah cukup. Ya, 1000 mau masuk surga katanya. Allahumma musta'an. Sibuk terus baca Quran. Kalau baca Quran itu berjam-jam duduk, tangannya luar biasa. Buka selembar demi selembar, setiap berita dibaca semua, minimal judulnya. Belum lagi kalau di situ ada foto-foto yang menggiurkan. Setelah selesai, satu huruf dapat berapa? Ada pahala? Ada pahala? Paha yang didapat. La. Ya, la pahala, tapi paha ini. Allahumma musta'an. Tapi coba baca Al-Quran Karim. Nah, itu baru baca satu baris sudah ngantuk. Sementara Nabi SAW mengatakan,
Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhaifin la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah dapat satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah. Baca satu halaman saja dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah, berapa pahala yang Allah Subhanahu wa taala beri. Tak semangat ma'asyiral muslimin. Manfaatkan waktu kita mencari ilmu yang bermanfaat. Duduk di majelis sabar mendengarkan ilmu. Ya, sedikit waktu yang kita manfaatkan semoga menjadi berkah. Semoga menjadi balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Saya kira ini masyaallah Allah yang bisa saya sampaikan sebagai peringatan bagi kita semua, terkhusus diri saya sendiri. Tidaklah saya menyampaikan hal-hal yang seperti ini, melainkan yang pertama kali sebagai nasihat untuk diri saya sendiri, sebelum kepada para ikhwah sekalian, para jamaah sekalian, agar kemudian kita selalu mengingat bahwa kita hidup di dunia bukan untuk tinggal di dunia dan kekal dalam kehidupan dunia, namun kita hidup di dunia untuk kita jadikan sebagai sarana mendapatkan kehidupan yang jauh lebih nikmat, yaitu keutamaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin tidak ada pertanyaan. Kelihatannya waktunya sudah ringkas saja ya. Bolehkah wanita muslimah ziarah kuburan orang tuanya? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum wanita menziarahi kuburan. Sebagian para ulama ada yang tidak membolehkan, mengharamkan secara mutlak wanita tidak boleh ziarah kuburan. Namun sebagian para ulama juga membolehkan, namun jangan sering berziarah kuburan. Dan dalil-dalil wallahu taala alam menunjukkan boleh, namun tidak diperbolehkan sering mengunjungi kuburan. Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menziarahi Baqi, kuburan yang ma'ruf yang ada di Madinah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan diharamkannya wanita tersebut menziarahi kuburan, sehingga diperbolehkan dengan tujuan untuk mengingat akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala tazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur, sekarang silakan, sebab ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat kalian. Dan ini mencakup laki-laki demikian pula wanita. Namun bukan hal yang baik seorang wanita sering-sering atau menjadi rutinitasnya menziarahi kuburan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tolong jelaskan makna qanaah dalam kehidupan rumah tangga. Yang dimaksud al-qanaah adalah dia berusaha untuk mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dalam kondisi apapun dia selalu berada di antara syukur dan sabar. Ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mendapatkan cobaan dan kekurangan maka dia bersabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana batasan aurat untuk wanita muslimah pada keponakannya, baik dari laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dewasa? Apakah lekuk tubuh boleh terlihat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun batasan aurat di antara sesama mahram, yang boleh ditampakkan hanya
mawadhi'uz zinah, tempat-tempat yang biasanya diletakkan perhiasan seperti bagian kepala, kemudian leher, sebagian leher ya, tidak boleh payudara ke bawah tidak diperbolehkan, kemudian bagian tangan sebagian dari sikunya tidak diperbolehkan melebihi sampai ke ketiaknya, kemudian bagian bawah sampai ke tengah betisnya tidak boleh melebihi sampai ke atas lututnya. Maka ini bagian-bagian yang diperbolehkan diperlihatkan di antara sesama mahram. Demikian pula antara muslimah dengan muslimah yang lainnya tidak diperbolehkan ditampakkan kecuali bagian-bagian yang biasanya ditampakkan dari mawadhi'uz zinah, tempat perhiasan, tidak melebihi dari itu. Terkhusus antara suami istri. Adapun suami istri tidak ada batasan aurat, tidak ada batasan aurat. Adapun riwayat yang datang dari Aisyah bahwa beliau mengatakan, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu itu dari Rasulullah dan Rasul juga tidak pernah melihat sesuatu itu dariku, ini hadis tidak ada asalnya. Hadis ini tidak sahih, bahkan tidak ada asalnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang menutup auratnya, maka dia harus menutup dan tidak memperlihatkan lekukan, ya, tidak memperlihatkan lekukan tubuhnya. Apa manfaatnya kalau dia menutup tubuhnya tapi pakaian yang dikenakan seperti pakaiannya Superman misalnya, ya artinya lekukan itu tetap terlihat. Apa manfaatnya? Tetap tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sampai mengundang menyebabkan fitnah. Dan waliyadzubillah kita hidup sekarang ini di zaman yang semakin merebaknya fitnah. Bahkan di antara mahram pun waliyadzubillah seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini si bapak mendatangi anak perempuan, anak kandungnya sendiri, ya. Atau misalnya anak istrinya, ya, yakni anak tirinya, ya. Si fulan mendatangi saudara kandungnya sendiri. La ilaha illallah. Yani fitrah sudah tidak ada sama sekali. Nah, jadi seorang menjaga dan memelihara dirinya. Apabila terlihat tanda-tanda menimbulkan fitnah, kalau dia berada di hadapan mahramnya sekalipun, ya, bahkan di hadapan ayahnya sekalipun, kalau dia melihat ini ayahnya ini matanya lain, ya, banyak keranjangnya misalnya, maka dia harus menghindar, menjaga diri, karena itu berbahaya sekali. Bagaimana jika kita terus terjatuh atau terus melakukan kesalahan yang serupa, terus taubat dan melakukan lagi, taubat dan melakukannya lagi? Apakah taubat kita diterima? Terus gimana dengan maksiat yang terus kita lakukan, tapi kita selalu berusaha tidak melakukannya? Apakah sholat kita batal? Masing-masing dari amalan tersebut ada balasannya. Sebagaimana masing-masing dari amalan tersebut, apabila seorang bertaubat darinya, maka diampuni kesalahan dari apa yang dia perbuat dari perbuatan dosa itu, ya, dari perbuatan dosa tersebut. Kecuali apabila dia melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menghapuskan seluruh amal saleh. Seluruh amal saleh itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila misalnya seorang mengerjakan sholat dengan menjalankan syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya, dan tidak ada pencegahnya, maka sholatnya diterima. Meskipun dari sisi yang lain dia berdosa, meskipun dia melakukan perbuatan dosa yang lainnya, maka sholat yang dikerjakan adalah sholat yang diterima. Kalau dia menyempurnakannya, melakukan dengan sempurna, maka sempurna pula pahalanya. Kalau kurang, maka berkurang pula pahalanya. Adapun ketika dia melakukan dosa yang lain, maka dosa itulah yang dicatat dan tidak akan diampuni kecuali apabila ada hal-hal yang menyebabkan dia menebus dosa tersebut dari al-mukaffirat, atau misalnya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendaki untuk mengampuni dosa-dosa dari hamba tersebut, barulah kemudian diampuni. Ketika seorang hamba melakukan kesalahan, dia bertaubat, lalu dia melakukannya lagi, sengaja melakukannya, taubat lagi, sengaja lagi, maka ini bukan taubat dalam istilah syar'i. Ini taubat sambel namanya, pedas, ya. Tapi masih mau lagi nanti.
sekarang itu saja dia tidak mengenal, tapi nanti ada kesempatan lain, ya, dia melakukannya lagi. Ini tidak benar, ini bukan taubat. Jadi syarat taubat yang pertama dia meninggalkan perbuatan, yang kedua dia menyesali, dan yang ketiga dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Apabila dia memenuhi syarat-syarat taubat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Kalau toh terjadi lagi dengan perbuatan dosa yang sama setelah sebelumnya dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan taubat yang baru lagi. Dan begitu seterusnya agar kemudian seorang hamba senantiasa menjaga dirinya. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya mohon maaf sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.